Om Swastiastu. Baik, dalam mata kuliah strategi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Putu Krisnandar Masaputra, NIM 2011021014. Topik pembahasan dalam materi kali ini, yang pertama, konsep pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, sintak pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja ke materi. Konsep pembelajaran berbasis proyek. Menurut Gottman dan Stiver pada tahun 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Menurut Grant, pada tahun 2002 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Secara umum, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student-centered dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik memberi peluang bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajarnya. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, sentralistis, di mana sentralistis ini menegaskan bahwa kerja proyek based learning merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana peserta didik mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu melalui proyek. Yang kedua, prinsip pendorong, di mana kerja proyek berfokus pada pertanyaan dan permasalahan yang didapat, mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif, di mana merupakan mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Dalam investigasi membuat proses perencanaan, pembuatan keputusan, dan penemuan masalah, pemecahan masalah, discovery, dan pembentukan model. Yang keempat, prinsip otonomi, di mana dalam prinsip otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervise, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, prinsip realistis, di mana proyek merupakan suatu nyata, bukan seperti di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realistis kepada peserta didik, termasuk dalam memilih topik, tugas, peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan, maupun standar produknya. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan, melakukan evaluasi secara kontinu. Selanjutnya, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang keenam, hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Dan yang terakhir, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Sintak pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menetapkan tema proyek. Yang kedua, menetapkan konteks belajar. Yang ketiga, merencanakan aktivitas-aktivitas. Yang keempat, memproses aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir,
penerapan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Nah, itulah sedikit pemaparan materi tentang model pembelajaran berbasis proyek. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.